Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang dari 2 pekan kita akan masuki bulan suci Ramadan. Sudah dekat sekali. Karena itu maka hari ini saya mengajak untuk membahas atau mempersegar ingatan kita tentang ajaran beribadah di seputar bulan Ramadan. Paling tidak ada 7 amalan penting ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masalah berpuasa. Yang kedua, qiyam Ramadan atau salat tarawih. Yang ketiga, tadarus Al-Quran. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, i'tikaf dan menyambut Lailatul Qadar. Yang keenam, umroh. Dan yang ketujuh, zakatul fitri. Paling tidak inilah yang perlu kita perhatikan. Dan jika kita mampu, ya, harus dikerjakan semua. Yang pertama, masalah berpuasa para jamaah. Yang paling pokok di bulan Ramadan adalah berpuasa. Asyam, dalam bahasa Jawanya siam, mengambil dari bahasa Arab. Kutiba alaikumus syiyam. Kewajiban tentang ibadah puasa ini berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini, yang sudah sangat populer. Di situ ada kalimat kutiba alaikum syiyam. Kalian semua, ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, orang yang mengaku beriman, maka kalian alaikum syiyam, diwajibkan berpuasa. Dan kewajiban berpuasa ini sebenarnya bukan hanya untuk kita kaum muslimin, tapi juga sebelumnya pernah juga diwajibkan pada orang-orang ya, untuk berpuasa juga. Berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini masalah keutamaan atau hikmah atau manfaat dari ibadah puasa. Nabi membuat pernyataan, man shoma ramadhana imanan, siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi berpuasa itu merupakan bersih-bersih diri. Kalau kita nanti berpuasa dengan sungguh-sungguh, itu sama dengan mandi, membersihkan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Luar biasa kan? Tentu berpuasa yang imanan.
yang dilandasi atas dasar iman, bukan sekedar ikut-ikutan. Para jamaah, masih banyak orang yang berpuasa karena ikut-ikutan, bukan karena iman. Ya, terutama anak-anak itu umumnya masih ikut-ikutan, anak-anak itu. Apa bedanya ikut-ikutan dengan karena iman? Kalau ikut-ikutan itu lebih karena tradisi. Jadi kalau kita dialogkan kira-kira begini, kenapa sampean kok puasa? Ya rek wayahe poso rek. Kabeh-kabeh do poso mosok ade gak poso gak pantes. Itu namanya puasa karena ikut-ikutan, karena tradisi. Ya masih lumayan lah mau puasa. Tapi nggak akan dapat ghufirallahu manfaat, nggak dapat itu. Apa bedanya dengan puasa karena iman? Puasa karena iman adalah adanya kesadaran bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu adalah karena diperintah oleh Allah. Jadi ada kesadaran itu diperintah oleh Allah. Jadi bukan karena ikut-ikutan, tapi karena diperintah oleh Allah. Kemudian para jamaah, di dalam berpuasa yang perlu kita perhatikan adalah usahakan setiap malam itu berniat. Setiap malam berniat puasa. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan niat puasa itu pada malam pertama saja. Jadi nanti kan tanggal 23 bulan ini, bulan Maret ini, tanggal 1 Ramadan. Maka tanggal 22 malam 23 itu, kita boleh berniat, aku niat puasa selama bulan Ramadan. Cukup. Tapi di hadis lain ada yang menyebutkan hendaklah setiap malam berniat. Jadi kalau kita gabungkan, pertama itu niat puasa 1 bulan, yang kedua setiap malam kita berniat. Lah untuk berniat ini tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Maksudnya apa diucapkan itu? Niatnya diucapkan. Seperti nawaitu samawatin an adai fardi syahr Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Tidak perlu. Tapi bagi orang yang masih ingin begitu, ya silahkan. Silahkan saja. Tapi kalau kita sudah sanggup, sudah bisa tanpa mengucap nawaitu samawatin, sudah cukup. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ada seseorang di malam atau dini hari itu makan sahur. Apa mas sampean makan sahur? Itu tandanya sudah niat puasa. Lah kenapa kalau tidak niat puasa kok jam-jam begitu makan? Jadi para jamaah, malam atau dini hari pas waktu sahur kok kita makan dan ditanya, kamu makan apa? Makan sahur, bersahur. Pada saat itu sebenarnya hakikatnya dia sudah niat berpuasa. Itu maksudnya. Jadi walaupun tadi dikatakan sedapat mungkin, atau bahkan ada yang mengatakan harus setiap malam berniat, maka di situ mengandung makna hendaknya setiap malam atau dini hari itu bersahur, makan sahur. Apalagi makan sahur itu ditekankan, diperintahkan, tasahharu, bersahurlah kamu, itu perintah Nabi. Fa inna fis sahur barakah, karena dengan sahur itu ada berkahnya.
Jadi para jamaah itu masalah niat, kemudian sahur. Kemudian selama 1 hari suarane amit nggih. Jadi para jamaah, kita berpuasa itu mulai subuh tiba sama dengan maghrib. Kalau subuh sekarang sekitar jam 4 lebih 20 sekian, kemudian maghrib hampir jam 6 ya. Maghribnya hampir jam 6. Berarti kita berpuasa itu berapa jam? 6 ditambah 6 12 jam, kurang lebih 12 jam. Nah para jamaah, setelah kita berpuasa selama kurang lebih 12 jam itu tadi, kemudian kita berbuka puasa. Bagaimana cara berbuka puasa? Ini saya tekankan lagi untuk kita persegar ingatan kita. Syariatnya adalah pertama menyegerakan, bersegera. Dalam bahasa Arabnya takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Jadi kalau ada orang nyumbang nyumbang takjil, maksudnya nyumbang untuk pada saat itu segera berbuka. Nah pada saat itu para jamaah bahkan makan lebih utama daripada sholat maghrib. Nabi selalu begitu, mendahulukan makan atau minum tadi daripada sholat maghrib, mendahulukannya, bukan meninggalkan. Jadi di situ ada perintah sholat maghrib sama perintah berbuka puasa. Yang didahulukan adalah buka puasa, bukan sholat maghribnya. Jangan ada di antara kita mengatakan, loh maghrib kan wajib, harus kita dulukan dong. Tidak. Nabi sendiri yang pembawa syariat itu, ya, yang langsung beri contoh pada kita, begitu maghrib tiba takjil dulu, menyegerakan berbuka. Nah berbuka ini bisa yang paling bagus ya kalau zaman Nabi dengan kurma. Kalau kita di sini dengan apa ya? Mungkin juga dengan kurma sekarang, karena kurma sudah ada di mana-mana dan sepanjang tahun sekarang ada. Dulu kalau nggak Ramadan nggak ada kurma. Sekarang sudah setiap hari ada kurma. Luar biasa. Kalau tidak ada kurma, ya yang lain-lain yang ada unsur manis, tapi hati-hati bagi orang yang sudah banyak manisnya. Para jamaah, jadi selain kita bersegera, kita menyiapkan unsur manisan dalam bentuk kurma di sini. Kalau kita pas lagi bersama orang lain, mungkin satu meja atau satu talam, satu nampan ya, 4-5 orang. Bayangkan seperti sekarang di Al-Haram dan An-Nabawi, di sana banyak sekali orang-orang yang menyediakan berbuka puasa dengan duduk ya, melingkar atau memanjang di situ. Nah, di sini ada etika yang bisa kita ikuti, yaitu mengambil makanan atau minuman dengan tangan kanan dan mengambil yang dekat dengan kita. Kemudian membaca bismillah. Para jamaah perlu saya tekankan lagi, ketika kita berbuka dengan membaca bismillah itu sudah sempurna. Bismillah boleh dilengkapi Bismillahirrahmanirrahim. Itu nama saya. Nabi menyatakan samillah, bacalah nama Allah. Jadi boleh Bismillah atau lebih lengkapnya
Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sempurna. Tidak harus nambah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nanti ada tambah lagi macam-macam itu. Setelah dicek oleh para ulama ahli hadis, bacaan-bacaan tadi itu umumnya berdasarkan hadis dhaif. Jadi kita ngambil yang jelas saja. Bismillahirrahmanirrahim, makan kurma. Atau Bismillahirrahmanirrahim, minum mungkin teh hangat gitu. Hati-hati kalau mau minum es, hati-hati. Saya pribadi tidak melarang, tapi saya agak berbahaya kalau minum es itu. Cepat flu, kena flu. Mungkin di antara panjenengan kalau memang punya kekuatan, ketahanan, ya silakan. Tapi umumnya orang, ya, kalau langsung minum es itu tidak disyaratkan. Boleh teh hangat atau bahkan air putih itu yang paling bagus untuk kesehatan saya kira. Jadi baca Bismillah dulu baru dimasukkan ke mulutnya. Setelah selesai, ya, mungkin nanti makan kurma, minum teh segala macam, kita sudah merasa selesai, kita mengucap Alhamdulillah, syukur pada Allah, baru baca doa ini. Dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini sunnah. Jadi ini dibaca setelah selesai berbuka, bukan sebelum. Loh, kenapa begitu? Mari kita baca artinya. Dzabadhama'u, telah hilang rasa haus dan dahaga. Kok telah hilang? Udah minum apa belum kira-kira? Sudah. Itu sebabnya maka baca ini. Wabtalatil uruku, urat-urat telah basah. Berarti sudah disiram minuman kan. Wa thabatal ajru, insyaallah pahala telah ditetapkan. Jadi bacaan ini memang harusnya tanda petik dibaca setelah selesai berbuka. Ya, jadi kalau kita dramatisasikan, ngambil pakai tangan kanan, ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, dimasuk dalam mulutnya. Selesai, kita mengucap Alhamdulillah, ini ungkapan umum. Nah, lalu baca ini. Dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi itu para jemaah sunnahnya. Baik, itu model puasa yang bisa dilakukan siapapun. Tingkat anak-anak sampai tingkat dewasa bisa melakukan ini. Nah, sekarang bagaimana puasa yang bagus? Jadi tadi itu masih puasa zahir. Sekarang puasa batin. Puasa tidak sempurna kalau hanya zahir. Kalau puasa zahir itu hanya tataran fikih. Bagaimana caranya? Kalau puasa batin itu puasa ke hakikat. Mari kita pelajari apa makna puasa atau asyam. Asyam atau puasa itu maknanya adalah mengendalikan, menahan atau mengendalikan. Loh, kok tadi puasa? Itu orang Jawa. Banyak versi menjelaskan. Di antaranya poso, artinya kosong. Jadi kalau orang petani menanam padi, kemudian padinya itu nggak ada isinya, nggak berbuah, menyebut poso atau apa itu. Nah, kayaknya dari situ orang yang sedang siam adalah mengosongkan perut. Jadi untuk gampangnya orang Jawa dulu kayak gitu.
Nah, para jamaah ini masih puasa zahir. Nah, puasa batin itu seperti apa? Kembali pada hakikat puasa. Puasa itu adalah mengendalikan, menahan. Apa yang ditahan? Nah, kata Al-Ghazali, seseorang baru akan sempurna puasanya kalau sanggup juga mempuasai, menahan matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan, mengendalikan, menahan mulutnya untuk bicara sembarangan, mengendalikan telinganya dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Itu baru namanya puasa yang sesungguhnya. Dikatakan sini oleh Al-Ghazali, bal tamamus shaum, bahkan yang namanya puasa sempurna itu adalah bikafil jawarihi, dengan menahan seluruh anggota badan ini kuliah seluruhnya, amma dari yakrahullah ta'ala, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi mengendalikan diri, mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan mulut, mengendalikan tangan, mengendalikan kaki, mengendalikan seluruh anggota badan ini dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Itu namanya puasa. Ini ya abot puasa itu. Dalam bahasa Jawanya, wong nek poso temen iso dadi sekti mondro gunung. Sakti orang kalau puasa sungguh itu. Mungkin kita pernah dengar ya, cita-cita yang gak jelas ya. Jenderal Sudirman itu ketika memimpin gerilya, beliau suka berpuasa. Beliau suka berpuasa. Sehingga tanda petik wong Jawa ngenani apa? Sekti, wong sekti. Orang biasa kayak tadi ternyata sekti. Berapa kali mau ditangkap Belanda itu gagal terus ya. Wallahu bisa. Kembali pada puasa yang hakiki. Jadi para jamaah, puasa yang hakiki adalah puasa lahir dan batin. Kira-kira begitu jawaban singkatnya. Puasa lahir artinya mengendalikan diri dari makan, minum, termasuk merokok, yang merokok. Kemudian hubungan suami istri mulai subuh sampai maghrib. Ini puasa lahir. Kemudian puasa batin adalah mengendalikan seluruh anggota tubuh ini, mulai dari mulut, mata, telinga, tangan, kaki, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kata Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian para jamaah, itu tadi masalah berpuasa. Jadi intinya kita berpuasa ini harus bersungguh-sungguh. Maka tadi ada kata-kata man shoma ramadhana imanan, karena iman wahtisaban. Kata wahtisaban ini bahasa sederhananya umumnya mengatakan mengharap pahala dan ridho Allah. Bisa juga diartikan dengan penuh perhitungan. Jadi puasa itu dengan penuh perhitungan. Ojo sembarangan poso sing temenan, kira-kira begitu maksudnya. Baik, itu 1 dari 7. Loh, masih banyak loh. Udah setengah 6. Tadi pesannya kan sampai jam 6. Hari ini masih masak. Jadi spesial hari ini pengajiannya saya diberitahu sampai jam 6 kira-kira. Ya sudah, kita atur. Yang kedua, para jamaah, Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini artinya menegakkan ibadah terutama malam di bulan Ramadan. Itu maksudnya Qiyam Ramadan. Lebih khusus lagi sholat malam di bulan Ramadan. Nah, para jamaah, kita perlu maklum, jangan dipertentangkan, tapi dimaklumi bahwa ada 2 kubu besar tentang pemahaman sholat malam ini. Nah, sebagian ulama ada 2 sholat malam, ada sholat taraweh, ada sholat tahajud sendiri. Yang satu mengatakan sholat malam itu hanya 1, namanya saja yang
namanya saja yang bermacam-macam. Salat malam dinamai tahajud, dinamai qiyamul lail. Kalau Ramadan dinamai tarawih, tapi satu. Ada dua pendapat itu. Muhammadiyah mengambil yang satu tadi. Artinya kalau kita sore-sore sudah sholat tarawih lengkap dengan witir, malamnya tidak perlu sholat malam lagi. Ini pendapat yang diambil oleh Muhammadiyah. Lalu apa? Apa nggak eman kita Bang? Ya boleh sholat yang lain. Apa sholat yang lain itu? Wudhu dulu, namanya sholat apa? Syukur wudhu. Ya toh. Masuk masjid namanya apa? Sholat tahiyatul masjid. Masih banyak. Kalau lain lagi, sholat mutlak. Jadi sholat mutlak itu 2 rakaat bebas. Mau 1 jam, mau 2 jam, 2 rakaat itu silakan. Namanya sholat mutlak. Nah, jadi tapi jangan dipertentangkan ya. Wong ibadah kok dipertentangkan, nanti sibuk debat nggak jadi sholat. Nah, para jamaah, bagaimana Muhammadiyah mengajarkan tentang sholat malam di bulan Ramadan yang kemudian disebut dengan sholat tarawih itu? Secara umum normalnya itu 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu bisa dilakukan dengan bervariasi, berbagai macam cara. Di antaranya adalah dengan melakukan 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam. 4, 4, 3, 11. Ini berdasarkan hadis yang sangat populer. Hadis ini diakui hadis paling sahih dari semua hadis tentang sholat malam di bulan Ramadan. Di situ dikatakan Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya kepada Aisyah, istri Rasul, wahai jeng Aisyah, bagaimana caranya sholatnya Rasul pada saat bulan Ramadan? Yang dimaksud adalah pertanyaan sholat malamnya bagaimana. Maka Aisyah menjawab, Rasul itu ketika sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar sama saja, tidak lebih dari 11 rakaat. Itu pengamatan Aisyah. Jawaban Aisyah kepada Abu Salamah. Lalu Aisyah menjelaskan 11 rakaat itu jangan kamu tanya ya, betapa bagusnya, betapa panjangnya. Mungkin bahasa sederhananya dilakukan dengan tumak ninah. Ya, itu sederhananya ya. Jadi pengertian panjang itu bacaannya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang sehingga lama. Makanya saya katakan dengan tumak ninah. Dan ini perlu kita tekankan. Mengapa kok dengan tumak ninah? Karena banyak orang sholat tarawih tidak tumak ninah, ya kan? Jadi ada yang lebih banyak dari 11 rakaat, tapi prakteknya lebih cepat daripada yang hanya 11 rakaat. Bahkan ada yang nggak sampai 10 menit dalam jumlah yang sekian banyak rakaat itu selesai. Itu pun ngakunya nggak khusyuk. Itu sudah viral di medsos ya. Jadi imamnya itu ketika ditanya, kenapa kok cepat begitu? Nggak khusyuk. Wallah alam. Kita nggak usah banyak berkomentar. Tapi itu realitas yang ada di masyarakat kita tentang cara sholat malam. Kita kembali yang kita pahami bahwa Nabi itu lazimnya 11 rakaat. Salah satu caranya adalah 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, kemudian 3 rakaat sekali salam. Nah, para jamaah untuk wacana saja, hadis ini difahami 4 pemahaman. Loh, hadisnya itu 1, tapi pahamnya 4. Yang pertama tadi itu
4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, 1. Yang kedua, yang paling populer, 4 ini difahami 2, 4, 2, sehingga 4 kali salam, kemudian 3 rakaat tetap 1 salam. Ini paham kedua. Paham ketiga, 4 rakaat diselai dengan tasyahud awal kayak Isya. Bedanya kalau Isya kan 2 rakaat yang kedua kan nggak bunyi suratnya ya, Al-Fatihah kan. Ini enggak, semuanya bunyi. 4 rakaat, 2 rakaat tasyahud awal, dilanjutkan naik lagi, baca lagi, baru salam. Jadi tetap 4 rakaat, hanya ada tasyahudnya. Begitu juga witirnya, 3 rakaat dengan tasyahudnya, persis kayak maghrib itu. Tapi ada bacaan bunyi lagi yang ketiga. Ini paham yang ketiga. Paham yang keempat, hadisnya ini difahami dengan 2, 4 salam, witir 3 rakaat dengan 2 salam, 2 dan 1. Gus Bahak sempat bingung kan, gimana ini memahaminya? Witir ganjil, tapi 2 dulu baru 1. Udah viral itu videonya. Ini paham yang keempat. Jadi 2, 4 kali, kemudian 2 dan 1. Itu berarti hadis ini sahih, tapi belum atau tidak sahih. Sahih artinya memang benar hadis ini, tapi tidak begitu jelas, sehingga menimbulkan 4 pemahaman. Mana yang benar? Tentu hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ulama pun tidak ada yang tahu mana yang benar. Hanya menduga-duga kira-kira ini yang benar. Maka muncul 4 pemahaman itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadisnya sudah jelas sahih. Kemudian cara yang kedua para jamaah adalah dengan tetap 11 rakaat dengan 2 sampai 6 kali. Berapa? 5 kali, maaf. 2, 5 kali berarti berapa? 10, witirnya 1, tetap 11. Ini hadis sahih Muslim. Sahih dan sharih. Hadisnya sahih dan jelas. Orang tidak akan bertanya tentang apa maksudnya itu. Udah jelas. Mari kita baca ini. Jadi Aisyah, istri Nabi, menceritakan Nabi pernah sholat malam antara Isya dan subuh, jumlahnya ihda asyrata rakatan, jumlahnya ada 11 rakaat. Bagaimana caranya? Disebutkan yusallimu baina kulli rakaatain, 11 rakaat itu dengan cara setiap 2 rakaat salam. Berarti berapa kali itu? 5 kali. Nah, diperjelas wa yutiru biwahidatin, dan dengan berwitir 1 rakaat. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Witir 1 rakaat. Berarti kan 10 tambah 1. Yang genapnya tadi 10 dibagi 2, 5. Berarti 2, 5 kali, lalu 1 rakaat. Ini termasuk model sholat malam, teknisnya dalam jumlah yang sama, yaitu 11 rakaat. Ini di beberapa tempat juga mempraktekkan ini, termasuk kami, saya di Masjid Al-Furqan Taman Jenggala praktek yang ini sejak tahun 19, 20, 23 akan tahun yang kelima ini. Tanpa menyalahkan yang lain, semuanya kan pilihan ya, tanawwu, variasi. Nah, saya mengambil yang ini dan disetujui. Saya kan ketua takmir saat itu. Jadi kalau nggak jadi ketua takmir, gak bisa mengusulkan bikin ini. Itu pentingnya jadi penguasa itu. Maka jadilah penguasa. Yang akan datang ya, misal. Jadi kalau kita nggak jadi penguasa, nggak bisa ngatur-ngatur dengan begitu mudah. Makanya perlu. Tapi cara mendapatkannya harus dengan baik dan benar. Baik para jamaah, ini yang kedua ya.
Dan masih banyak lagi versi-versi yang lain. Ya, saya pernah mendata itu ada 7 versi cara Nabi sholat malam itu. Baik, silakan Bapak Ibu mengambil yang mana, tetapi tetap harus mengikuti petunjuk takbir masjid. Ya. Di bagaimanapun kita tidak boleh sesuka kita. Kalau ingin suka kita, sholat sendiri di rumah. Dimulai dari di luar Ramadan dulu. Saya membiasakan begitu para jamaah. Di rumah kalau sholat kita di 2-5 kali 1. Sesekali 4-4-3. Mengapa kok kadang-kadang 4-4-3? Ketika saya ingin baca Al-Quran lebih banyak, itu dengan cara 4-4-3. Karena istirahatnya kan hanya 1-2-3 kali. Tapi kalau tadi 2-5 kali dengan 1, istirahatnya sampai 5 hingga 6 kali. Jadi waktu banyak digunakan untuk tasahud tadi itu. Beda dengan kalau 4-4-3, banyak digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon maaf lagi ya, kalau sholat malam itu sering, tidak selalu ya, membawa HP. Saya kan sholat membawa HP. Untuk apa? Baca Quran. Dan tidak jarang satu malam itu 1 juz. Sholat yang 11 rakaat itu dengan menghabiskan 1 juz. Karena saya tidak hafal 30 juz. Saya bukan seorang hafid. Saya seorang qori, pembaca Al-Quran. Dan mungkin pernah saya sampaikan di sini bahwa umumnya ulama membolehkan sholat dengan membaca mushaf. Hanya Imam Hanafi yang nggak setuju. Jadi Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali membolehkan. Artinya mayoritas ulama membolehkan. Itu bagi orang yang ingin menikmati suasana malam dengan banyak membaca Al-Quran. Mohon maaf lagi, saya sering mentarget 1 juz 1 malam, yang 11 rakaat tadi itu sholat. Ya sekaligus menjadi program 1 hari 1 juz itu. Tapi tidak selalu begitu. Kadang-kadang bangun ya, habis itu perut kurang begitu sehat, agak lama di kamar mandi, menyisakan waktu sehingga misalnya tinggal setengah jam. Kalau sekarang baru bisa dimulai 3:30, ya tidak bisa 1 juz. Ya mungkin hanya setengah juz atau berapa. Nanti dilanjutkan habis subuh untuk bisa menyempurnakan menjadi 1 juz. Nah, jadi para jamaah, kembali ke judul ini, tadarus Al-Quran ini sebenarnya sudah dimulai dengan Nabi sendiri bersama malaikat Jibril. Di baris yang keempat itu ada kalimat fayudarisul Quran. Kemudian beliau bersama malaikat Jibril tadarus Al-Quran. Tadarus itu artinya mempelajari dengan baik. Jadi Nabi membaca, malaikat Jibril menyimak. Sehingga jika dimungkinkan Nabi itu ada yang keliru, misalnya lupa, malaikat Jibril mengingatkan. Ini bisa kita kondisikan untuk kita. Kalau kita tadarus dengan 3 orang, 4 orang, 10 orang, yang satu membaca, yang lainnya mendengar dengan baik, menyimak. Nah, jangan sampai para jamaah mungkin saking kepinginnya khatam bolak-balik. Jadi satu masjid itu tadarusan 30 orang. Masing-masing orang baca 1 juz sehingga malam itu khatam katanya. Pernah dengar gitu ya? Jadi 30 orang masing-masing, yang ini juz 1, juz 2, juz 3, ini juz 30, sehingga malam itu langsung khatam dalam 1 jam. Itu sebenarnya belum khatam. Khatam itu tidak begitu. Khatam itu baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas per orang. Kalau ingin satu
jamaah tadi itu khatam betul, ya misalnya 30 orang hadir terus tepat waktu, mendengar terus, itu baru khatam betul. Kalau enggak, ya enggak. Tapi masih baik mau baca Quran, kan gitu. Jadi kita menghargai orang yang masih membaca Quran. Nah, di dalam hadis berikut ini para jamaah, suatu saat sahabat Nabi bertanya, ya Rasul, fikam aqra'ul Quran, berapa lama sebaiknya aku menghatamkan Al-Quran? Dikatakan iqra'ul Quran fi syahrin, baca Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Jadi bahasa Jawa pantese wong maca Quran itu khatam dalam 1 bulan. Itu pantese. Wajarnya, idealnya. Kalau lebih dari 1 kali boleh. Ada 1 bulan khatam 2 kali, ada khatam 4 kali, ada khatam 10 kali 1 bulan. Ya terserah saja. Tapi Nabi menganjurkan asal tadi itu 1 bulan 1 kali. One day, one juz. Dengan 1 bulan 1 kali, maka taktisnya one day, one juz, 1 hari 1 juz. Nah para jamaah, ini mumpung belum Ramadan. Ayo kita install dalam pikiran kita, dalam hati kita. Masih lama tak Pak? Sampai jam 6 ya? Oh udah siap. Oh, kalau udah siap, saya percepat ya. Saya akan mengikuti. Ya, jadi kajian ini bisa 2 jam. Ya, tergantung situasinya. Karena sudah dikasih lampu kuning, saya percepat. Jadi para jamaah, mumpung kita belum di bulan Ramadan, mari kita install pikiran kita, hati kita. Install apa? Selama Ramadan khatam 1 kali. Silahkan dibaca kapan, habis taraweh, habis subuh, pagi, siang, sore, ada kesempatan baca. Pokoknya 1 hari sekitar 1 juz, lebih tambah bagus tentunya. Ini kalau nggak kita install sampai mati kita nggak bisa khatam. Betul itu. Saya ingin tekankan, saya ini seorang qori sejak remaja. Qori, pembaca Quran dengan suara indah. Juara beberapa kali, tingkat kecamatan, kabupaten, tingkat provinsi, juara. Tapi nggak pernah bisa khatam 1 bulan itu. Kenapa? Belum diinstal. Hadisnya belum nyampe ke saya waktu itu. Sampai saya sarjana S1 juga belum bisa, S2 juga belum bisa. Baru ketika S3 program doktor ingin menyelesaikan program doktor itu kan menulis disertasi, judulnya terapi Quran, barulah menemukan hadis ini. Oh ternyata kita itu sebenarnya diperintahkan idealnya itu 1 kali khatam dalam 1 bulan. Semenjak itu para jamaah saya praktekkan. Dan masih kuat installnya itu, sehingga bisa sampai sekarang. Mohon maaf, mungkin untuk menggugah saja ya. Bagi kita, saya sejak tahun 11 sampai sekarang sebulan sekali khatam, sehingga lebih dari 100 kali khatam. Padahal cita-cita saya ketika itu, saya ingin sebelum meninggal dunia khatam Quran 100 kali. Rupanya yang sudah 100 lebih belum meninggal juga. Ya Allah masih memperpanjang usia. Namanya bonus. Usia sekarang 61 tahun, jadi ya masih ditambah lagi usianya oleh Allah ya. Jadi para jamaah, ini sengaja saya pompakan, bukan maksud apa-apa, untuk manasi panjenengan semua. Manasi supaya panjenengan ikut menginstal pada diri masing-masing, paling tidak Ramadan lah nanti itu, gitu maksud saya. Kalau di luar ini pelan-pelan lah prosesnya, tapi kalau instal tuh bisa. Saya pernah ceramah di Al-Falah para jamaah. Model begini saya sampaikan. 3 bulan berikutnya datang seorang pemuda menghadap di depan meja saya. Ustaz, terima kasih atas virusnya. Loh, maksudnya apa? Virus dari panjenengan. Apa itu? Panjenengan kan memerintahkan agar sebulan sekali khatam. Sejak itu alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Seorang pemuda. Baik para jamaah. Mudah-mudahan panjenengan masuk instalnya.
Amin ya. Baik, selanjutnya para jamaah. Ya, sudah saya percepat aja. Membaca Al-Quran itu sedapat mungkin ya, membacanya, kemudian memahaminya, selanjutnya menghayati dan mengamalkannya, dan yang terakhir mengajarkan pada orang lain. Itu baru sempurna interaksi kita dengan Al-Quran. Belajar membaca, belajar memahami, menghayati, mengerti maksudnya, mengamalkan, lalu mengajarkan pada orang lain. Itu sempurna, insya Allah sempurna. Yang keempat, para jamaah bersedekah, jangan lupa bersedekah. Saya percepat saja. Di antara sedekah yang unggul di bulan Ramadan adalah menyiapkan buka puasa. Menyiapkan buka puasa. Secara khusus ya, Nabi pernah bersabda, katanya, barang siapa ya, memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, maka orang itu akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi jatah yang puasa tadi. Ini hadisnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Al-Albani mengatakan hadis sahih. Jangan lupa para jamaah, jangan lupa selama Ramadan nanti, kalau bisa saya setiap hari ngasih buka puasa. Kalau tidak, berapa hari silakan. Ada versi takjil yang makan ringan, ada versi yang agak makanan besar. Mohon maaf, kami di Taman Jenggala udah mulai menyodorkan siapa hari ini yang ngasih buka puasa, buka besar, nasi maksudnya, dengan persediaan sekitar 200 porsi. Kami punya jamaah sekitar 200 kalau Ramadan itu. Nah, rupanya hingga kemarin udah sekitar 20 sekian hari untuk Ramadan. Udah hampir penuh. Jadi kita ngasih kesempatan monggo jamaah. Jadi ada satu hari ditanggung satu orang untuk yang nasinya tadi, ada satu hari ditanggung oleh 3-4 orang. Silahkan bebas. Begitu. Nah, kita gembirakan, kita motivasi dengan hadis ini. Siapa yang ngasih buka puasa pada orang puasa, maka orang yang ngasih tadi itu akan dapat pahala seperti orang yang puasa ini. Kalau dia juga puasa, dia dapat juga dari ngasih buka puasa tadi. Nah itu, jangan lupa para jamaah. Kemudian pada 10 hari terakhir usahakan iktikaf dan menyambut Lailatul Qadar. Iktikaf itu artinya berdiam diri, tinggal di masjid, fokus untuk ibadah. Itu yang pokok. Apa yang dilakukan? Apa saja yang baik. Kalau ngantuk ya tidur tidak apa-apa. Mengantuk, jangan dipaksakan. Tapi ada saat untuk membaca Quran, ada saat untuk merenung tafakur, istighfar, minta ampun. Nah, kemudian jangan lupa baca doa spesial untuk menyambut Lailatul Qadar yang kita umumnya udah hafal ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yaitu sebuah bacaan yang pernah ditanya oleh Aisyah kepada Nabi, ya Rasul, dalam rangka menyambut Lailatul Qadar itu, kalau aku ketemu misalnya, baca apa itu? Nabi ngajari, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafalkan ini ya. Kalau nggak hafal, ditulis, dicekel atau di HP itu sudah banyak bacaan itu. Dan para jamaah, waktu yang sangat memungkinkan adalah 10 hari terakhir pada bilangan ganjil. Untuk tahun ini bilangan ganjilnya sama. Artinya Ormas A, Ormas B sepakat Ramadan akan dimulai pada tanggal 23 bulan Maret ini. Idul Fitrnya berbeda. Tidak apa-apa Idul Fitri berbeda. Awalnya ini loh. Kalau awalnya berbeda, kita nggak tahu yang ganjil yang mana. Ya kan, ganjilnya kan jadi 2 kalau berangkatnya nggak sama. Tapi alhamdulillah tahun ini bisa sama. Jadi insya Allah kita bisa memburu yang ganjil yang mana sama umat Islam di Indonesia. Kemudian para jamaah, selain itu umroh. Loh, kok ada umroh di sini? Ya, umroh ini sengaja kita sampaikan karena Nabi pernah buat pernyataan,
suatu saat Nabi pulang dari haji, begitu sampai di Madinah ketemu seorang ibu. Ya, ibu itu ya, bernama Ummu Sinan. Nabi bertanya, "Bu, kok panjenengan tidak ikut haji bersama kami, kenapa?" Ibu ini menjawab, "Ya Rasul, kami ini punya 2 unta. Yang satu sudah dipakai oleh bapak anaknya haji dengan panjenengan. Yang satu di rumah untuk nyirami tanaman-tanaman. Sehingga akhirnya saya tinggal di rumah jaga itu." Baiklah kalau begitu, nanti kalau Ramadan tiba, usahakan umroh. Karena umroh yang dilakukan pada Ramadan akan dapat pahala seperti haji bersama aku, kata Nabi. Luar biasa kan ya. Jadi umroh yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersama saya. Hajatan ma'i, kalimat terakhir itu hajatan ma'i, sama dengan haji bersama aku. Baik, yang terakhir para jamaah, zakatul fitri. Zakatul fitri lebih populer dengan istilah zakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah itu nggak ditemukan dalam hadis, nggak ada dalam hadis. Yang ada zakatul fitri. Loh, mengapa kemudian jadi zakat fitrah? Kira-kira, wallahu alam ya. Fitrah, dari kata fitrah itu, fitrah. Padahal di hadis itu tidak menyebut sama sekali fitrah, zakatul fitri. Tetapi menariknya, kenapa kalau Idul Fitri kok nggak disebut Idul Fitrah, ya kan? Kok sama dengan Arabnya Idul Fitri? Nah, makanya sekarang kita mulai saja menyesuaikan bahasa yang benar. Idul Fitri, zakatul fitri. Jenengan sudah zakatul fitri tak? Ada yang begini zakat fitir gitu. Ya, terserah lah. Kalau ingin lebih dekat dengan Arabnya, Idul Fitri, zakatul fitri. Nah, gitu. Nah, zakatul fitri ini para jamaah segera mengingatkan saja, mengeluarkannya adalah sebelum sholat Id, itu intinya. Boleh awal Ramadan, boleh tengah Ramadan, yang bagus ya akhir Ramadan sebelum sholat Id. Nah, Nabi mengatakan begini, barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitri sebelum sholat Id, itulah namanya zakatul fitri yang benar. Tapi kalau itu dikeluarkan setelah sholat Id, batal. Orang itu dianggap belum mengeluarkan zakatul fitri, dia hanya sedekah biasa. Ini para jamaah untuk peringatan kita semua, terutama takmir ini ya. Takmir harus bisa memberikan pencerahan kepada para jamaah supaya jangan sampai lupa atau nanti melewati sholat Id. Sebab zakatul fitri hanya dibenarkan ketika dikeluarkan sebelum sholat Id. Adapun distribusi itu longgar. Distribusi longgar. Arti longgar itu bisa diserahkan sebelum sholat Id, boleh juga diserahkan setelah sholat Id, boleh juga. Itu banyak ulama yang membenarkan. Demikian para jamaah yang bisa disajikan pada pagi ini, persis jam 6. Tadi saya dibisik kira-kira jam 6 Ustaz. Ya sudah. Jadi kita berdoa, mohon kepada Allah semoga kita semuanya sehat lahir batin. Semoga kita semua nanti dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, dan semoga kita diberikan kemampuan serta kenyamanan untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan nanti. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.